itu tahlilan, ada ila hadrati, dan mesti menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena para wali songo itu rata-rata Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Ya, nanti ada istighosa, ada haul, ada mendak, ada pengajian, nah kayak begitu. Itu yang pas dengan konteks Indonesia. Cintailah Rasulullah tanpa menghilangkan cinta kita dengan para ulama. Paham ya? Hati-hati kalau sama saja gerakan mencintai Allah, jangan sampai dalam rangka memotong cinta kepada Rasulullah. Allah saja gak usah Rasulullah, kan konyol ya. Ya. Rasul saja gak usah ulama. Yang satunya langsung cinta Allah saja gak usah Rasulullah, kan konyol. Tuh, hati-hati. Guna memberitahukan bahwa di dalam mentaati Rasul itu ada makna mentaati Gusti Allah. Kama qala azza sya'nuh, sebagaimana telah berfirman Allah yang maha mulia derajatnya, mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia benar-benar telah mentaati Gusti Allah. Al-Latifatus Tsaniyah, hikmah yang kedua, tausitul amri bi islahi dzatil bain wa aslihu dzata bainikum bainal amri bit taqwa wal amri bit ta'ah li izhari kamalil inayah bi sya'nil islah bi hasabil maqam. Memposisikan ada di tengah perintah untuk mendamaikan perselisihan, menaruh ada di tengah perintah mendamaikan perselisihan, yaitu pada ayat wa aslihu dzata bainikum, rukunkan, damaikan perselisihan di antara kamu. Di tengah antara apa? Antara perintah untuk bertakwa dengan perintah untuk taat. Di depan ada perintah takwa, di belakang ada perintah taat, di tengah-tengahnya ada perintah rukun. Damai kalau ada perselisihan. Apa? Enggak mungkin mas kita bisa taat dengan sempurna. Enggak mungkin kita bisa takwa dengan sempurna kalau sesama muslim ada permusuhan. Ya, ono tukaran, ono perpecahan. Takwa, taat pada Allah, pada Rasulullah itu bisa semakin sempurna di dalam suasana keakraban, persatuan, kerukunan, gotong royong. Li'idhari kamalil inayah bisya'nil islah. Itu untuk menunjukkan betapa sempurnanya perhatian Al-Quran, betapa sempurnanya perhatian Allah tentang masalah islah, tentang urusan islah. Apa islah itu? Damai, rukun, rekonsiliasi. Bihasabil maqam, sesuai dengan konteks. Waliyan dari jala amru bihi bi'ainihi, benar ya? Tahtal amri bita'ah. Dan supaya bisa masuk, include perintah untuk islah, perintah untuk damai rukun, bi'ainihi, ya perintah damai itu, supaya itu bisa include,
tahtal amri bitta'ah, di dalam kerangka perintah mentaati Allah. Fa innal islah, kenapa supaya itu include masuk dalam perintah taat? Karena kalau diperintah taat otomatis diperintah rukun. Sebab rukun itu bagian dari taat. Fa innal islaha bainal muslimin min a'zamit ta'ati wal qurban. Sungguh rukun damai di antara umat Islam itu adalah termasuk di antara seagung-agungnya taat dan ibadah kepada Allah. Al-latifatus tsalisah, hikmah yang ketiga, qauluhu ta'ala in kuntum mu'minin. Itu semua jika kalian benar-benar orang yang beriman. Lafaz in kuntum, jika kamu. Kalimat jika itu terkait dengan apa? Asyartu muta'allikun bil awamiri tsalasah. Syarat pada kalimat in kuntum itu berhubungan dengan 3 perintah itu. You bertakwalah, you damaikan perselisihan, you taatlah. Ada 3 perintah, takwa, damai, taat. Lah kamu diperintah 3-tiganya kalau kamu beriman. Ya kalau kamu enggak beriman ya enggak perlu diperintah takwa, emang enggak beriman. Wal jawabu mahdhuf. Jawabnya in kuntum. Ada syarat, ada jawab dah. Jalla mahdhufun dibuang. Jalla menunjukkan alai atas jawab yang mahdhuf apa ma kalimat qablahu yang sebelumnya. Wal maknanya kalau disebut lengkap, in kuntum mu'minin fattaqullah. Gitu. Kalau kamu benar-benar menjadi orang yang beriman, ya bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, damaikan persengketaan, perselisihan di antara kamu. Wa ati'ullah wa rasulah, taatlah kamu. Jadi aslinya kalau diurut syarat jawabnya kayak begitu. Walaisal ghardu at-tashkika fi imanihim, dan bukanlah tujuannya itu meragukan keimanan mereka. Wa innama huwa lil ilham wa tahrikil himmah. Akan tetapi itu sekedar untuk membakar semangat, ngompori, memprovokasi dan menggerakkan himmah, membangkitkan obsesi. Ya. Zaman takwao, ta'ato, rukuno, le iman. Itu enggak imannya, ya sekarang menjadi kafir. Kalimat le iman itu bukan meragukan keimanan mereka. Tapi itu untuk membangkitkan semangat. Biar ada ketersinggungan, biar untuk baper-baper didik. Ya, biar sensi. Mana iman ora, Islam ora. Nek gak Islam ya sakarmu jadi kafir. Mboten kulo iman lah takwa. Gaya-gaya bahasa Quran untuk memancing-mancing mereka sedikit supaya agak emosi. Ya. Dibangkitkan emosinya, disinggung keimanannya. PE sampean gak Islam, kafir be. Mboten kulo Islam. Para dai, para mubaligh mesti punya retorika-retorika kayak begitu-begitu. Qala Az-Zamakhsyari, ja'alat taqwa
wa islah dzatil bain wa ita'atallah wa rasulih min lawazimil iman wa mujibatih. Allah jadikan ketakwaan kepada Allah manut aja ojo saenake dhewe ngono ya. Bocah-bocah ya manut ngaji aja. Nyuwun duit nang wong tuane nggih. Halo. Halo. Bocah SMP lanang. Halo. Nyuwun duit tumbas kitab. Ya, ben ora ngantuk. Imam Zamakhsyari dawuh, Allah jadikan perintah takwa kepada Allah mendamaikan perselisihan dan mentaati Allah Rasulnya itu menjadi apa? Min lawazimil iman. Termasuk implikasi keimanan. Kalau zaman iman otomatis harus begini. Perkara enggak iman ya zakarmu. Tiga-tiga itu menjadi implikasi dari keimanan seseorang. Wa mujibati sama dan implikasi iman. Liyu'limahum guna memberitahukan kepada mereka anna kamalal iman mauqufun ala tawaffuri alaiha, guna memberitahukan kepada mereka bahwa kesempurnaan iman itu sangat bergantung pada terpenuhinya tiga perintah itu. Tiga perintah apa supaya iman sempurna? Tiga perintah apa? Perintah pada Allah, takwa pada Allah, terus damai, terus taat. Kalau tiga-tiganya dilakukan, sungguh imanmu semakin sempurna. Ini gila dimaknai makna Jawa. Cuman durung mesti paham. Dan tati'ake min lawazimil iman, setengah saking ketetapan iman. Wa mujibati lan perkara-perkara kang majibake iman. Liyuk limadapun maringi weruh sapa Allahum ing mukminin ana kamalal iman setuhune kasampurnaning iman iku mauqufun den kandhekake ala tawafur ing atase oleh mepei alaiha atas mengkono-mengkono perintah telu. Ngene iku lek maknae Jawa. Padahal setelah diterjemah model saiki yang ngono kuwi. Itu memang implikasi dari keimanan seseorang. Saya sekaligus memberitahu bahwa kesempurnaan iman seseorang bergantung terpenuhinya tiga perintah itu. Ya. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-hukmul awal al-ghanaim wa hukmuha wa kaifiyatu taqsimiha, tentang rampasan-rampasan perang, hukum rampasan perang, dan bagaimana cara membagi rampasan-rampasan perang. Waddahat hadhil ayatul karimatu hukmal anfal ayil ghanaim wa zakarat anna amraha mufawwadun ilallahi azza wa jal wa rasulihi wa laysa li ahadin dakhlun fi qismatiha. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang hukum harta rampasan perang. Dan ayat ini menyebutkan bahwa urusan rampasan perang, masalah rampasan perang, itu diserahkan kepada Allah
dan Rasulnya. Dan tidak ada hak bagi seorang pun, tidak boleh bagi seorang pun untuk cawe-cawe intervensi tentang pembagian apa tadi? Rampasan perang, ya. Kecuali pilpres, bolehlah orang cawe-cawe. Kacau sekarang. Ya, wasit, coach, apalagi manajer ikut bermain menentukan skor ya. Kacau bal-balannya. Harusnya menjadi tontonan yang indah, menarik, sportif, menang kalah oke, puas semua. Sengene iki menang gak bangga, kalah ngamuk. Itu. Kalau enggak sportif, kalau enggak fair play, ITB ngamuk, profesor-profesor, UNER yang ngamuk, ya. Terus semacam asosiasi atau perkumpulan kampus-kampus Katolik ngamuk. Lalu UGM kemarin ke UII. Ada sing ngamuk wis wong sing ora wedi apa ini? Dilorot karena mereka profesor doktor jabatannya pangkatnya wis mentok. Mungkin sik lektor, sik 4A, sik wedi krana sik pengen mundak pangkat. Nah mereka wis pol pangkatnya notok. Ini kalau dilanjutkan tetap seperti ini dan terasa sekali wasit ikut bermain. Kalau terus seperti ini, maka hasil dari gawe politik itu enggak legitimit. Dan ingatlah pemantau asing hadir. Ya, hadir, wartawan asing hadir. Kalau ada kecurangan dari pihak penyelenggara, itu juga diketahui oleh mata-mata dari luar negeri. Dan mereka nanti akan menilai seberapa kuat legitimasi sang presiden baru itu. Kalau enggak legitimit, otomatis kewibawaan juga kurang. Perintah atau kebijakan enggak bisa benar-benar efektif sampai bawah. Tuh. Lalu peran-peran internasional juga menjadi lemah. Karena kepala negara yang dipaksakan itu mungkin dicibir, mungkin dipandang sebelah mata oleh pemimpin-pemimpin asing. Itu mendowngrade Indonesia di kancah internasional. Dan mesti berdampak pada investasi. Mesti enggak bisa tidak. Maka relakan. Biar umat, rakyat, masyarakat secara sukarela memilih siapapun yang mereka inginkan untuk memimpin Indonesia. Guru-guru, PNS, P3K dikumpulkan. Jolali Leo, zaman harus berterima kasih pada ini. Jolali, namanya terima kasih. Sekarang fulan sunatan. Zaman harus buwuh lah. Fulan punya gawe nyunatne anake masuk. Zaman enggak buwuh iki piye? Bahasane ngono-ngono. Ya. Yakinilah mereka keterima itu karena potensinya.
Memang tesnya lulus, layak diterima. Mereka diterima sekarang P3K, PNS. Memang pengabdiannya bertahun-tahun layak diapresiasi. Ya kebetulan saja ketua RT-nya sampean. Jangan lantas terlalu sombong. Gak ono aku gak iso kono aja ngono. Gak ono sampean ya ditandatangani ketua RT yang lain. Mereka-mereka yang sudah lulus kau gak tanda tangan salah. Mereka yang gak lulus kau tanda tangani juga salah. Biarkanlah mereka menikmati gaji karena memang mereka layak dinyatakan lulus. Jangan mau undat-undat aku lho ya. Sing lulus sampean aku lho ya. Ora enak. Asline kone enggak lulus, aku sing lulus ora enak. Relakan aja. Aslinya kedaulatan itu di tangan rakyat. Lalu ketika ada pilihan itu sebetulnya dalam rangka rakyat menyerahkan kekuasaan, kedaulatan, kewenangannya untuk mengelola negara kepada orang yang dipercaya oleh rakyat, diyakini mau dan mampu memakmurkan, mensejahterakan rakyat dan negara ini. Nah, itu seperti orang nikah, jangan dipaksa. Biarkan saja berjalan alami secara sukarela. Enggak usah dipaksa. Dagang, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Jangan kamu makan harta orang lain, ambil harta orang lain, kuasai harta orang lain dengan cara batal, kecuali lewat niaga perdagangan yang itu suka sama suka, bodoli lone. Jangan paksakan masyarakat menyerahkan kewenangan dan kedaulatannya, kecuali dengan antarodin, bodoli lone. Kalau wis podo lilone dari awal, itu enak mas. Zaman karo bojomu dari awal pancen podo lilone. Podo seneng enggak ada yang dipaksa. Engko rodok soro didik-didik gelem. Jadi istrimu siap menanggung resiko atas suasana rodok soro-soro didik. Karena dari awal wis podo lilone. Ini podo cintane. Nah, coba saman ngotot ae. Akhirnya krono ngotot ae lewat kono, lewat meyakinkan kiaimu. Akhirnya kiaimu ndahului bapak ibu anakmu rabekne iki. Tenan, lek sampean enggak ngrabekne aku gak rido rabek. Wong tuane keweden wong timbali kiai. Kepeksa sampean diterima. Ya. Nah, kalau dari awal ngono iku Mas, engko di tengah perjalanan rumah tangga ono masalah, ndilalah 2 wulan 3 wulan gak kelar masalah ekonomi. Sampeyan sik nganggur, mari kena PHK durung nyambut. Ini. Ya, supaya enggak ada kemarahan. Kalau ada apa-apa, ben podo legowo nih. Biarkan rakyat memilih dengan kerelaannya masing-masing. Dengan sesuka hati masing-masing. Tanpa diiming-iming sembako, tanpa diundat-undat dengan BLT. Karena BLT itu program negara, bukan program presiden siapa. Dari dulu juga ada BLT. Dari dulu juga ada subsidi. Bukan karena kebetulan, memang ada undang-undangnya. Jadi siapapun presidennya ya harus melaksanakan itu karena sudah jadi undang-undang.
undang. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu wahdah huwa alladhi yahkumu bima sya'a. Allah sendirilah yang berhak menghukumi harta rampasan dengan hukum apapun yang Allah kehendaki. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqassimuha bihasabi hukmillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membagi harta rampasan itu sesuai dengan hukum Allah. Wa qad ikhtalafa al-ulama hal hadhihi al-ayatu muhkamatun aw mansukhah. Ulama benar-benar berselisih pendapat tentang apakah ayat ini muhkamah, diberlakukan hukumnya, atau mansukhah, atau sudah dihapus. Fadhahabal jumhuru ila annaha muhkamatun lam yansakha syai'un. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini muhkamah atau muhakkamah, diberlakukan hukumnya dan tiada sesuatu apapun yang menasahnya, menghapusnya. Wa anna hadzal ayata bayyanat ijmalan hukmal ghanaim. Dan bahwa ayat ini menerangkan secara global tentang hukumnya harta rampasan. Baru setelah itu ada yang rinci. Summa waradatil ayatu tsaniyah wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Sampailah ayat yang kedua, ketahuilah olehmu semua bahwa harta-harta yang kalian rampas dari orang kafir, maka awas, yang seperlimanya milik Allah dan Rasulnya. Kalau diambil seperlima, tinggal 4/5. Yang 4/5 kau bagi. Yang seperlima 20% milik Allah dan Rasulnya. Untuk gaji muadzin, untuk yatim, untuk miskin, untuk membangun fasilitas, itu milik Allah dan Rasulnya. Yang dibagi pasukan perang hanya 80% atau 4/5. Ya. Fawaddahat hadzal ijmal. Ayat yang kedua ini menjelaskan yang global di sini. Wa bayyanat bitafsil qismatal ghanaim wa masarifaha. Dan ayat kedua menerangkan secara rinci cara pembagian rampasan dan pos-pos pembagiannya. Untuk ini sekian, untuk yatim sekian, untuk fakir miskin sekian, untuk upaya memerdekakan budak sekian. Itu dibagi sampai rinci. Fal khumusu yusrafu fil masarif allati bayyanat hal ayatul karimatu. Yang seperlima ditasarufkan, dibagi pada pos-pos seperti yang telah diterangkan oleh ayat tersebut. Sisanya berapa? 4/5. Wal baqi wa huwa 4 akhmas yuwazza'u 'alal ghanimin. Sisanya yakni yang 4/5
dibagi kepada para pasukan yang mendapat rampasan. Wa hadza huwa ar-ra'yur rajih. Pendapat ini, pendapat mana? Ayat ini belum dinasakh, masih muhkamah atau muhakkamah. Inilah pendapat yang unggul, yang kuat. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, innal ayatal karimata mansukhatun biqaulih. Ayat yang mulia ini telah dinasakh, dihapus dengan firman-Nya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Wa hadzal ra'yu dha'if. Pendapat ini lemah. Was-sahih ma dzakarna. Yang benar pendapat yang telah kami sebutkan tadi. Apa itu? Min annahu la naskha fil ayah, bahwa enggak ada nasakh di dalam ayat ini. Wa innama akan tetapi huwa bayanun lil ijmal al-madhkur. Akan tetapi ayat yang kedua ini menjelaskan yang global yang telah disebutkan di atas. Qala Ibnu Katsir was-shawab annaha mujmalatun muhakkamah. Yang benar adalah ayat ini sifatnya masih global dan diberlakukan hukumnya. Bayyana masarifaha fi ayatil khumus. Allah terangkan pos-pos pembagiannya. Di mana diterangkan pos-posnya? Pada ayat tentang khumus, tentang yang 1/5 itu milik Allah dan Rasulnya. Al-hukmu tsani tanfilu ba'dil mujahidin minal ghanimah. Hukum kedua tentang memberi tambahan bonus sebagian para mujahidin diambil dari rampasan perang. Sebagian membolehkan, jadi ada pasukan, ada tentara yang dapat lebih. Sebelum dibagi harta rampasan, kalau lucutannya jam, HP, duit, dompet, ya, kartu kredit yang ada di bajunya tentara kafir yang dibunuh, itu boleh langsung dimiliki, diambil oleh tentara muslim yang membunuh. Dan karena ada si fulan, kerjanya top, perannya top, sampai pasukan Islam menang. Si panglima perang ini memantau pasukannya, ini top ini. Sing ini ngopi, ngerokok, turu. Nah, ketika pembagian rampasan, gak langsung dibagi. Panglima perang, yang itu, unta 5 itu, berikan ini dulu. Lu kok enak? Oleh dhisik, aku iki bonus. Ya. Karena prestasinya bentuk apresiasi atas capaian-capaian prestasinya yang luar biasa. Untuk memotivasi yang lain, nanti kalau ada perang lagi, ojo ngono, ojo turu. Mari ngono, ngotot njaluk bagian podo, ya ora iso, Mas. Boleh mentanfil, boleh memberi yang lebih bonus tambahan kepada pasukan yang top itu. Dah, kemudian manfaat.